Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, untuk perkenalan anggota dari saya sendiri, saya Ahmad Reza Saputra dengan NIM 2012. Lalu ada teman saya Karina Wulandari NIM 2007 dan Hamdani Nizam Ali NIM 2140. Di sini kita akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi kematangan jeruk. Penggunaan jaringan saraf tiruan dalam deteksi kematangan jeruk dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Temukan bagaimana ini dapat dilakukan dalam presentasi ini. Pendahuluan. Jeruk yang matang adalah penting untuk kualitas dan kelezatan buah. Namun, deteksi kematangan dapat menjadi tugas yang rumit. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan metode deteksi kematangan jeruk yang umum digunakan dan bagaimana jaringan saraf tiruan dapat meningkatkannya. Pengenalan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah model matematika yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Dalam konteks deteksi kematangan jeruk, JST dapat diprogram untuk mempelajari pola dari data yang relevan, seperti warna kulit, bentuk jeruk, dan tekstur kulit. Kemudian Self-Organizing Maps atau SOM. Self-Organizing Maps atau SOM merupakan suatu metode jaringan saraf tiruan yang diperkenalkan pertama kali oleh Teuvo Kohonen tahun 1981. Sehingga sering disebut dengan jaringan Kohonen. Dinamakan self-organizing karena tidak memerlukan pengawasan atau tak terawasi atau unsupervised learning, dan disebut MAPS karena berusaha memetakan bobotnya agar sesuai dengan input data yang diberikan. Neuron-neuron pada jaringan ini menyusun dirinya sendiri berdasarkan nilai input tertentu dalam suatu kelompok, biasanya disebut cluster. Selama penyusunan diri, cluster dengan vektor bobot paling cocok dengan pola bobot atau jarak paling dekat akan terpilih sebagai pemenang. Neuron pemenang beserta neuron-neuron tetangga akan memperbaiki bobotnya masing-masing. Tujuan pengenalan pola. Tujuan pengenalan pola adalah memberikan kemampuan untuk komputer agar bisa mengenali keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu tempat dan menemukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Hamdani Nizam Ali dengan NIM 2140. Saya lanjut implementasi jaringan saraf tiruan untuk deteksi kematangan jeruk. Setelah pelatihan, JST dapat digunakan untuk deteksi kematangan jeruk secara otomatis. Model dapat menganalisis data baru seperti citra jeruk dan memberikan prediksi tingkat kematangan yang akurat dalam waktu nyata. Tahapan percobaan. Yang pertama, membaca citra RGB, mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale, mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner, melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi, melakukan ekstraksi ciri warna RGB dan HSV, melakukan ekstraksi ciri tekstur GLCM, melakukan seleksi ciri menggunakan information gain, membangun arsitektur SAM, melakukan training, membaca nilai keluaran pelatihan, dan menghitung nilai akurasi pelatihan. Oke, tahapan pengujian. Membaca citra RGB, mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale, mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner, melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi, melakukan ekstraksi ciri warna RGB dan HSV, melakukan ekstraksi ciri tekstur GLCM, melakukan seleksi ciri menggunakan information gain, memanggil arsitektur SOM hasil pelatihan, melakukan testing, membaca nilai keluaran pengujian, dan menghitung nilai akurasi pengujian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Wulandari dengan NIM 20.04.311.0007. Sebelumnya, ini adalah tampilan gambar dari grafik nilai gain dari program untuk membuat
data latih, yang mana waktu percobaan didapatkan nilai akurasi pelatihan 85%. Namun itu bisa berubah jika kita mengaturnya lagi atau menjalankan programnya awal. Yang di sebelah ini terdapat grafik untuk nilai G-nya, dan yang di sebelahnya lagi adalah flowchart atau grafik dari metode SOM, Self-Organizing Map. Kemudian ini adalah tampilan GUI dari kelompok kami untuk mendeteksi kematangan dari buah jeruk itu sendiri. Di sini terdapat input gambar, yang mana ini nantinya untuk tombol memasukkan gambar. Di bawahnya terdapat keterangan dari gambar tersebut dengan format JPG, kemudian ada tombol segmentasi, ekstraksi ciri, kemudian ada klasifikasi, yang mana nantinya akan menampilkan hasil dari klasifikasi buah tersebut mentah atau matang. Kemudian ada tombol reset yang berfungsi untuk meriset data untuk memuat gambar baru kembali. Di sini terdapat 3 kotak gambar citra, yang mana nantinya ini terdapat gambar citra asli pada saat input gambar, kemudian ada citra biner dan hasil segmentasi saat kita menekan tombol segmentasi, kemudian terdapat tabel ekstraksi ciri, di mana terdapat nilai red, green, blue, nilai hue, saturation, flow, contrast, correction, energy, dan homogeneity dari gambar yang kita masukkan tersebut. Mungkin kita langsung saja ke program MATLAB-nya. Untuk program MATLAB yang dibuat, ini yang bagian ini adalah untuk langsung ke tampilan GUI tadi. Namun sebelum membuat ini, kita membuat 2 program, yaitu program pertama yang ini untuk menampilkan hasil yang tadi untuk tampilan gain dan juga SOM-nya. Terus untuk program kedua itu untuk mendapatkan data uji. Nah, untuk di sini terdapat compute_gain.math sendiri itu untuk membuat fungsinya sendiri. Pertama kita jalankan terlebih dahulu. Pada saat kita menjalankan program GUI, maka akan tampil tampilan GUI yang sudah kita buat. Nah, di sini terdapat input gambar. Pada saat kita menginput gambar, kita inputkan gambar terlebih dahulu, yang mana saya sudah membuat 2 folder
input gambar, maka pada penampil citra di sini akan tampil gambar dengan keterangan citra asli dan juga terdapat keterangan dari foto tersebut. Pada program push button atau input gambar itu dimasukkan di push button 1, di mana ini function push button itu nantinya akan callback atau memanggil input gambar tersebut yang mana dengan format JPG. Nah, untuk format widget file ini sendiri bisa kita sesuaikan untuk format yang kita inginkan. Kemudian image imread ini nanti membaca dari file yang kita inginkan, yang nantinya akan ditampilkan di imshow di image di access handle access 1 ini dengan keterangan citra asli. Kemudian di push button 2 itu proses segmentasi yang mana ini untuk pertama kita akan mengubah image yang awalnya citra asli atau RGB itu berubah menjadi gray dengan mengkonversinya, mengubah dari RGB menjadi grayscale. Nah, kemudian setelah diubah menjadi grayscale, diubah menjadi citra biner. Kemudian setelah diubah citra grayscale ke citra biner, kita mengoperasikan morfologinya atau dengan menghilangkan background-nya setelah didapatkan citra biner tersebut. Nah, kemudian nantinya akan didapatkan gambar hasil segmentasi. Ini kita tekan segmentasi. Maka yang pertama, kita mengubah dari grayscale ke citra biner, didapatkan hasil di sini. Kemudian didapatkan hasil segmentasi setelah citra biner di morfologi. Kemudian ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri ini pada push button 3 yang akan mengekstraksi ciri nilai-nilai yang kita butuhkan, yaitu 10 nilai yang akan tampil pada tabel ini. Dari gambar ini, kita dapatkan nilai red, green, blue, hue, saturation, value, contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Nah, ini di ekstraksi ciri kita ini udah kita buat sebelumnya nilai RGB, kemudian di bagian ekstraksi fitur juga kita itu tadi yang contrast, correlation, energy, homogeneity termasuk ke dalam GLJM.
Kemudian untuk mendapatkan nilai tabel, kita buat seperti ini. Dengan variabel ciri sayur, baris kolom dengan menamakan red. Dan kemudian untuk baris dan kolom yang selanjutnya, yang kedua, kolom kedua itu hasilnya. Kemudian di push button 4, sebelumnya kita sudah membuat text handle, nama data uji dan data latih yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita masukkan di variabel load. Nah, di otherDerMath ini kita panggil kembali, karena kita menggunakan metode SOM, yaitu dengan cara menghitung jarak antara setiap neuron input dan output, dan kemudian neuron dengan jarak terendah akan menjadi pemenang kompetisi. Nah, kemudian kita mencari nilai 5 gen yang tertinggi dengan cara ciri seleksi. Apabila ini kita menggunakan variabel K, kita juga ini sudah membuat dari data uji dan data latih yang sudah kita siapkan programnya terlebih dahulu. Nah, ini yang tersimpan di wtnet1.math ini. Kemudian setelah kita menghitung masing-masing kelas yang pada program wtnet.math ini, kita menghitung jarak terpendek menggunakan group min ini. Nah, kemudian kita mengubah nilai keluarannya ini dari hasil uji ke kelas. Nah, menggunakan switch. Nah, pada saat kasus 1, kelas itu matang, namun pada kasus 2, kelas mentah, kemudian untuk yang lainnya itu tidak dikenali. Ini akan tampil pada saat kita menekan klasifikasi. Kemudian ini kita klasifikasi untuk mengetahui bahwa ini mentah atau matang. Maka pada teks di bawah ini menghasilkan kata matang. Untuk menginput gambar selanjutnya, kita tekan reset. Kita coba input gambar matang sekali lagi. Ke segmentasi, kemudian saksi ciri, kita sekarang coba yang mentah. Setelah diklasifikasi, kita dapatkan mentah. Nah, mungkin seperti itu programnya. Untuk karena gambar citra yang kita ambil ini pencahayaannya kurang dan masih terdapat bayangan di sini. Jadi pada saat citra diproses,
bayangan yang di bawah citra itu terambil. Jadi mungkin untuk nilai ini masih kurang maksimal. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk mengambil gambar bisa dengan pencahayaan yang lebih jelas. Itu sekian dari saya. Ya, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kali ini, kami telah menjelaskan pentingnya deteksi kematangan jeruk dan bagaimana jaringan saraf tiruan dapat meningkatkan proses tersebut. Dan untuk saran dari kami, merekomendasikan penggunaan GST dalam industri jeruk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.